Tidak lakukan aktivitas ya otomatis dong ya, mereka harus terima juga kan. Baik, cek sound. Suara mantap Pak Yogi. Baik, selamat pagi teman-teman trader semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, saya doakan semuanya dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, pagi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, kita akan melakukan analisa market ya dalam program GK Invest Palembang bersama saya Irsan Putra. Dan seperti biasa, analisa market kita mencakup dari dua analisa. Pertama, fundamental terkait dengan berita yang akan dirilis hari ini. Kemudian yang kedua adalah technical analisa untuk kita melihat seperti apa tren pergerakan dari instrumen yang akan kita transaksikan hari ini, range-nya di mana, seperti apa trennya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang telah bergabung dari Zoom kita. Dan saya harapkan teman-teman dalam keadaan yang sehat, murah rezeki, dan dipelancar segala urusannya untuk hari ini. Kita langsung untuk melihat kalender ekonomi terkait dengan data apa yang akan dirilis pada hari ini, teman-teman. Kalau kita buka investing.com, dan hari ini memang ada beberapa data penting yang akan dirilis. Dan kalau kita lihat memang ini impact-nya cukup besar pada market, terutama di sesi Eropa dan sesi Amerika Serikat. Di sesi Eropa nanti, terutama nanti mendekati penutupan Eropa, ini ada beberapa data yang akan dirilis ya, dengan tingkat fasilitas simpanan yang akan diprediksi tetap sama daripada data sebelumnya ini ya, jam 18.45. Kemudian selanjutnya di jam yang sama juga ada fasilitas kredit marginal yang akan disampaikan oleh pejabat Euro Central Bank. Dan sekaligus juga nanti akan ada pernyataan kebijakan moneter ya di forum ECB nanti, Euro Central Bank. Ini ya untuk data-data yang akan dirilis di kawasan atau di sesi Euro, di sesi Eropa, yang pastinya untuk berita ini akan mempengaruhi pergerakan harga Euro secara khususnya. Kemudian di malam hari nanti ini ada data Amerika Serikat ya, yang juga impact-nya cukup besar jika nanti dirilis. Ini tepatnya jam 19.30
terkait dengan PDB atau Produk Domestik Bruto. Kita lihat ini untuk per 3 kuartal ya, kuartal on kuartal atau per 3 bulan. Data sebelumnya adalah 6,7% dan diprediksi lebih kecil ya, 2,7% untuk PDB-nya. Kuartal on kuartal. So kita lihat nanti rilisnya seperti apa. Kalau saya prediksikan data yang akan dirilis nanti akan lebih besar ya daripada forecast ya. Karena kalau kita lihat beberapa bulan terakhir memang data-data Amerika Serikat terkait perekonomian sudah cukup baik. Artinya 2,7% ini tergolong prediksi yang kecil ya. Yang mungkin nanti rilisnya akan lebih besar dari ini. So nanti kita lihat seperti seberapa signifikan rilis berita nanti malam. Yang pasti untuk berita ini impact-nya high ya. Artinya ketika datanya dirilis akan berpengaruh terhadap indeks dolar secara signifikan. Termasuk juga berpengaruh terhadap instrumen-instrumen lainnya. Kemudian jam 19.30 ya, di jam yang sama juga ini ada klaim pengangguran ya, klaim pengangguran awal, dan kalau kita lihat ini prediksinya sama seperti minggu kemarin ya, di 290.000 diprediksi. Kita lihat nanti rilisnya seperti apa. Kalau saya lihat untuk data yang akan dirilis terkait dengan klaim pengangguran ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi volatilitas harga. Ya, jadi masih fokusnya pada PDB kuartal on kuartal di jam yang sama ya. Kemudian di jam 21 malam atau jam 9 malam nanti ini ada penjualan rumah tertunda untuk bulan September. Kita lihat data sebelumnya 8,1% dan diprediksi hanya 0,8%. Sekali lagi ini angka yang cukup kecil ya, yang berpotensi untuk rilisnya nanti itu akan lebih besar daripada data 0,5% ini. Kalau kita bandingkan dengan penjualan rumah tertunda sebelumnya 8,1 ke 0,5 itu cukup jauh. Artinya ini akan rilisnya akan saya optimis akan lebih besar daripada 0,5. So, nanti kita lihat seperti apa rilis data untuk hari ini. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk hari ini ada beberapa data untuk sesi Euro. Tadi ada beberapa data dari kawasan Eropa yang berkaitan dengan Forex Euro ya, untuk mata uang Euro, dan kemudian di sesi Amerika Serikat tentunya ini mempengaruhi dari banyak mata uang dan instrumen. Ini fokus kita hari ini untuk rilis data. Kita langsung masuk ke technical analisa untuk melihat seperti apa tren pergerakan dari setiap instrumen pada hari ini. Oke, kita mulai dari indeks dolar seperti biasa. Dan kalau kita lihat indeks dolar pergerakannya masih dalam range yang sama seperti kemarin di 93.8 ya. Kita udah bahas kemarin bahwa indeks dolar ini sedang terkonsolidasi dalam range yang cukup kecil ya. Untuk level support ada di 93.5 dan untuk resisten 94.1, walaupun secara keseluruhan atau garis besar tren dari indeks dolar ini masih positif untuk naik ya. Namun sekarang kita lihat ada masa konsolidasi yang membuat harga berfluktuasi dalam range tersebut. Jadi untuk range ini adalah penentu pergerakan indeks dolar selanjutnya. Jika memang area 93.5 ini adalah support yang kuat, artinya untuk indeks dolar akan kembali naik ya, karena secara tren besarnya masih naik. Dan sekali lagi, jika memang harga masih tertahan pada level 94.1 ini artinya pergerakan harga akan bermain di level support. Kalau kita lihat untuk indeks dolar ini trendline masih menjadi dasar analisa kita ya. Uptrend line ini masih jadi dasar analisa kita untuk menentukan seperti apa pergerakan indeks dolar selanjutnya. Ya, jadi sekarang masih fase konsolidasi di level support. Dan kalau kita lihat untuk hari ini, mungkin data nanti malam yang cukup signifikan mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar, terutama nanti data dari PDB jam 19.30. Itu ya data yang cukup signifikan yang mungkin akan membuat indeks dolar ini bervolatilitas tinggi. Sebelum data itu dikeluarkan, saya pikir range-nya juga masih akan sempit di level 93.8-an ini. Ya, ini gambaran untuk indeks dolar. Sekarang harga sedang berkonsolidasi di level 93. Kita lanjut ke Forex. Ya, kita analisa euro ya. Baik.
Untuk euro sendiri pun ini sama seperti indeks dolar tadi ya. Sekarang fasenya sedang terkonsolidasi pada level support di 1.1580 dan untuk resisten kita bisa lihat ada dua harga tertinggi yang cukup signifikan kemarin ya di 27 Oktober dan di 25 Oktober. Ini di level 1.1620. Ini adalah merupakan tahanan atas. Dan kalau kita lihat dari gerakan candlestick atau volume perdagangan hari ini ya, bayarnya cukup signifikan untuk pagi hari ini. Kita bisa lihat setelah harga terkoreksi lagi sampai ke level support atau harga terendah di 26 Oktober, ini terjadi pembelian yang cukup signifikan walaupun tertahan di level resisten tadi ya. Dan sekarang kita lihat ini bayarnya sudah mulai signifikan. Kalau saya lihat pergerakan harga ini akan menuju ke resisten lagi ya untuk pagi sampai dengan siang hari nanti. Di target kenaikan kalau saya lihat masih akan menuju ke level ini 1.1620-an ya, di mana level ini merupakan level resisten sekali lagi. Namun karena sudah dua kali dicoba, maka potensi untuk harga itu bisa lebih tinggi daripada resisten sebelumnya itu sangat tinggi ya. Jadi ada potensi untuk harga itu lebih tinggi lagi daripada harga tertinggi dua hari sebelumnya ini. Untuk resisten selanjutnya, jika memang level ini di breakout, level 1.1620 ini di breakout, maka potensi pergerakan atau kenaikan harga euro adalah sampai ke level 1.1640 dan 1.1660. Jadi ini resisten signifikan selanjutnya, 1.1660. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 resisten atau 3 historical harga tertinggi yang menahan pergerakan harga euro. Artinya ini merupakan resisten yang signifikan nanti jika memang harga mampu melewati resisten terdekat. Oke, jadi untuk hari ini pergerakan harga masih dalam range. Kita lihat range-nya jelas ya di level 1.1580 untuk support dan untuk resisten 1.1620. Untuk posisi ideal, saya rekomendasikan teman-teman untuk ambil posisi buy di level support atau mendekati harga terendah kemarin. Dan kalau teman-teman mau sell, nanti tunggu di level atas ya, di level ini ya, 1.1620. Teman-teman bisa coba untuk sell jika memang nanti ada konfirmasi dari candlestick. Kalau nanti candlestick sudah mulai terlihat berat untuk naik ya, teman-teman bisa nanti lihat di candlestick 1 jam seperti apa nanti bentuk candlestick atau pola candlesticknya. Apakah sellernya sudah mulai masuk ditandai dengan candlestick merah atau candlestick bearish yang cukup signifikan, atau juga nanti ada candlestick bullish atau candlestick hijau yang sudah mulai kecil volumenya, teman-teman bisa sell di sini. Namun kalau nanti belum ada konfirmasi tersebut ya, artinya pergerakan harga masih kuat untuk naik ya, teman-teman jangan sell di sini. Cukup riskan karena ini udah 2 kali diambil untuk order sell-nya atau supply-nya. Saya agak ragu kalau mau ambil di level ini. Ya, jadi kalau nanti belum ada konfirmasi dari seller, ya teman-teman lebih baik tunggu di resisten yang signifikan di 1.1660. Ini adalah area sell yang lebih baik daripada resisten terdekat. Ya, jadi di sini yang lebih baik sell-nya di atas. Di atas. Ya, teman-teman ya, selagi pergerakan masih di atas level 1.1570 ya, ini untuk tren dari euro saya lihat masih naik. Karena kalau kita lihat dari gelombang ini polanya seperti ini. Ini gelombang pertama ya, menandakan kenaikan. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi kemarin udah di breakout ya, ini udah di breakout, artinya sudah tidak berlaku lagi untuk tren line ini. Nah, ini adalah kenaikan awal atau gelombang tertinggi pertama, kemudian harga terkoreksi, ya, menciptakan low. Nah, ini low yang pertama, kemudian menciptakan harga tertinggi yang baru. Artinya memang secara tren pergerakan masih naik. Selagi low yang terdekat ini belum di breakout oleh harga atau tidak ada harga yang lebih rendah dari ini, secara tren untuk euro masih bisa berpotensi untuk naik. Ya, gitu ya. Jadi kuncinya ada di level 1.1570 untuk euro. Lagi pergerakan harga masih di atas level tersebut, ya teman-teman bisa ambil posisi buy. Ya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau request pengen analisa harga, silakan chat di kolom chat ya, atau nanti buka jam naiknya untuk langsung ngobrol. Jadi kita komunikatif di sini ya, kita santai aja.
Baik, ini untuk euro cukup jelas ya, untuk range hari ini pergerakan masih dalam range 1.1580 untuk support dan atasnya 1.1620. Kecenderungan pergerakan harga untuk saat ini masih akan menuju ke resisten. Oke, kita lanjut untuk ke sterling atau GBP. Ya. Oke, GBP kemarin breakout ya. So kita lihat kemarin pergerakan harga masih bermain di level up channel. Namun kita lihat di sini ada seller yang cukup signifikan. Ya, teman-teman bisa lihat ini candlestick bearish-nya menembus dengan volume yang besar ya, support dari trend line. Ini artinya menandakan bahwa untuk tren sterling ini berpotensi untuk turun ya. Jadi ini berpotensi untuk menjadi awal dari tren penurunan sterling. So kalau sekarang saya lihat untuk sterling akan bermain atau berkonsolidasi ya di level yang kurang lebih hampir sama seperti harganya kemarin ya. Kalau kita lihat candlestick satu hari, ya daily-nya juga ini memang ada tekanan, namun tidak terlalu signifikan ya di daily. Artinya pergerakan masih berpotensi untuk dia retest lagi ke atas. Nah, untuk retest ke atas dan mungkin akan melanjutkan penurunan sampai ke level 1.3670 ya. Untuk sterling ini masih ada potensi untuk dia retest ke resisten atau harga tertinggi kemarin ya di level 1.3779 atau 80 ini ya. 3780-an ini resistennya, area retest. Nah, nanti teman-teman kalau mau ngikutin tren ya, ngambil posisi sell harus lihat nanti reaksi candlestick di trend line ini. Jadi trend line ini teman-teman bisa gunakan sebagai dasar untuk pengambilan posisi nanti. Kalau nanti pergerakan harga atau candlestick tertahan di level resisten ini, trend line yang sebelumnya menjadi merupakan support dan sekarang menjadi resisten, teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Jadi kalau ada candlestick yang mulai mengecil, mulai berat untuk melewati dari trend line ini, trend line yang ke atas ini ya, teman-teman bisa ambil posisi sell. Untuk targetnya adalah sekali lagi di 1.3670. Ini adalah support yang cukup signifikan ya untuk sterling. Karena apa? Karena di sini ada level retest. Jadi teman-teman bisa lihat ini resisten sebelumnya adalah level 1.3670, kemudian di breakout oleh candlestick atau oleh buyer ya dengan volume yang cukup signifikan, kemudian kembali koreksi di level tersebut ya, artinya level ini adalah level support yang signifikan. So kalau teman-teman mau buy, saran saya buy di sini. Ya. 1.3670 ini jadi support yang kuat sekaligus juga jadi area pembelian yang ya. Ya, jadi untuk range hari ini untuk atas 1.3780 dan untuk support 1.3670. Kecenderungan pergerakan harga karena memang uptrend lainnya sudah di breakout, maka kecenderungannya akan menuju ke support ya. Baik, kita ke Kanada ya. Oke. Kemarin kita udah prediksi bahwa Kanada ini masih akan naik ya sampai ke level setidaknya adalah ke resisten di 1.2400 dan kita lihat ini resisten tersebut udah breakout ya, breakout dan target kenaikan adalah di resisten selanjutnya di 1.2420-an. Dan kemarin memang harga sampai di level tersebut namun tertahan ya. Teman-teman bisa lihat ini koreksinya cukup signifikan ketika harga bergerak sampai ke level resisten selanjutnya ini dan terkoreksi sampai ke level ini lagi ya 1.23. Ya,
Jadi kemarin penurunannya cukup signifikan, walaupun di level 1.23 ini merupakan support yang cukup signifikan juga, sehingga penurunan pun terbatas kemarin. Dan sekarang pergerakan harga dari Kanada ini bermain di level 1.2370-an. Dan kalau saya lihat untuk pergerakan hari ini masih dalam range yang sempit ya. Untuk pergerakan Kanada ini naik pun ke level tertinggi kemarin ini rasanya agak sulit. Karena apa? Karena memang ini ada konfirmasi candlestick seller yang cukup signifikan kemarin. Ini cukup panjang ini. Nah, jadi kalau saya lihat pun ini walaupun naik mungkin terbatas hanya sampai ke level 1.24, itu paling tinggi untuk pergerakan hari ini di Kanada. So, kalau kita ngomongin posisi yang ideal ya, ini range-nya sebenarnya untuk Kanada jelas. Untuk atas ada di level 1.24 untuk sebagai resisten. Ini resisten ya. Resisten harga. Dan untuk supportnya kita bisa pakai di harga terendah kemarin di 1.2305. Ya. Artinya kita bisa ambil posisi buy di bawah atau di level ini di 1.2305 atau posisi sell di 1.2400. Nah, jadi ini range untuk pergerakan Kanada hari ini. Untuk selanjutnya, seperti apa trennya tentu harus menunggu area mana yang di breakout. Resisten kah, harga tertinggi kah, atau support harga terendah. Jika supportnya berhasil di breakout, maka potensi penurunan Kanada itu akan cukup besar ya. Artinya akan ada level-level support selanjutnya yang akan dituju oleh Kanada. Kalau kita melihat untuk support selanjutnya setelah 1.2300 adalah di 1.2260 ya di sini. Ini support yang signifikan selanjutnya. Namun jika harga tertinggi berhasil di breakout, ya level tertinggi kan kita bisa lihat di sini ya 1.2420-an, maka target kenaikan selanjutnya sampai ke level 1.2480. Namun untuk sekarang kita belum bisa expect sampai ke level tersebut karena memang untuk pergerakan Kanada pun masih tertahan dalam range. Range-nya sekali lagi ada di 1.23 untuk support dan 1.24 untuk resisten. Di antara level tersebut teman-teman bisa buy dan sell. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan untuk pair Kanada. Pokoknya cukup jelas ya. Jadi kalau saya lihat untuk pergerakan Kanada, kenaikan ini akan tertahan di hari ini. Ya, tertahan maksimal sampai ke level 1.24 ya. Teman-teman bisa sell selagi pergerakan harga masih di bawah level 1.2400. Itu ya. Dan teman-teman bisa buy untuk Kanada ini selagi pergerakan harga di atas 1.2300 seperti itu. Oke, kita lanjut ke komoditas. Kita mulai dari komoditas minyak. Oke. Ya, sekarang bermain di level 80 ya. Cukup panjang koreksinya kemarin karena memang kita sudah analisa sama-sama bahwa harga minyak ini masuk ke level supply di 85 kemarin. Dan kita lihat kemarin di level 84.7 itu cukup besar ya sellernya, sehingga membuat harga minyak ini tertekan sampai dengan pagi hari ini level 80,8. Artinya teman-teman yang punya posisi sell minyak harusnya dapat profit banyak ya. Ada sekitar 3 poin, 4 sampai 4 poin untuk penurunan harga minyak. Kalau teman-teman trading satu lot ada potensi keuntungannya 3.000 sampai dengan 4.000 dolar, atau kalau 0,1 artinya ada potensi keuntungan 300 sampai 400 dolar. Cukup signifikan ya penurunannya. Dan untuk pergerakan hari ini, teman-teman bisa lihat sebagai resisten support trend line ini udah di breakout ya. Nah, ini kan kemarin berlaku sebagai support trend line ini. Gelombang pertama di sini, gelombang kedua di sini, dan semalam ini di breakout ya. Di level 82 di breakout, dan untuk selanjutnya pergerakan harga minyak ini masih tertahan di sini. Ini kan merupakan support juga ya. 80.7 ini support dan harga sekarang berada di level support. So kita akan lihat ya seperti apa. Kalau sekarang kan udah di breakout nih, sudah di break ya untuk candlestick 4 jam. Kalau pergerakan harga masih konsisten sampai jam 12 nanti, kalau saya lihat tetap bermain di level 80, maka potensi penurunan akan berlanjut sampai ke level 79.
Jadi kalau kita ngomongin support yang cukup signifikan selanjutnya ada di level 79. Dan mungkin ini adalah target penurunan dari minyak ya untuk hari ini. So range-nya ya, kalau untuk hari ini kita pakai range atas, ini ada di level 82 ya sebagai resisten ya, dan merupakan juga area support trendline kemarin ya. Jadi support trendline ini sekarang udah berfungsi sebagai resisten di 82, tepatnya di 82.7 ya, sebagai area atas. Dan untuk support harga kita ambil harga terendah pada tanggal 13 Oktober dan harga tertinggi pada 5 Oktober itu di level 79.4. Ya, jadi ini range-nya untuk pergerakan hari ini dan kecenderungan harga kemungkinan besar akan menuju ke support ya. Jadi karena uptrend line yang pertama udah di breakout, maka ini akan saya transparankan. So trend line kita untuk uptrend line ya, untuk tren kenaikannya tinggal satu di sini ya. Nah ini trend line selanjutnya yang berlaku nih. Satu. Ya, kita bisa pakai ini sebagai patokan kita untuk tren harga minyak. Ya, ini pas ya di 79 ya. Kalau saya lihat dari trend line ini 79, ini gelombang pertama di 22 Agustus, gelombang kedua ada di 21 September 2021, dan ini di gelombang ketiga, potensi gelombang ketiga ya. Sekaligus juga harga terendah kemarin di 12 Oktober. 79 merupakan support yang cukup signifikan kalau saya lihat. Kalau teman-teman mau buy, mungkin bisa coba di level ini, 79.5. Posisi buy. Ya, jadi patokan kita di uptrend line ini. Kalau berhasil di breakout lagi, maka koreksinya akan lebih dalam tentunya. Mungkin bisa balik lagi ke level 76. Ya, namun kalau kita ngomongin secara tren besar untuk minyak ini masih dalam tren kenaikan, namun sekarang fasenya adalah koreksi harga. Oke ya teman-teman ya, ada pertanyaan untuk minyak? Kita ketemu range yang besar ya untuk minyak ini ya. Untuk yang terdekat ada di 79 dan 82, dan untuk yang range besarnya ada di 76 sampai dengan 85. Saya lihat 85 masih jadi tahanan yang cukup signifikan atau supply yang cukup besar untuk pergerakan harga minyak. So, ketika harga nanti sampai lagi ke level 85, teman-teman bisa coba untuk ambil posisi sell. Di daily pun kita lihat di sini ada engulfing kemarin ya. Engulfing di sini, dan ya artinya sellernya udah masuk nih. Pergerakan harga akan lebih cenderung koreksi untuk saat ini ya. Oke, sekarang kita review Nasdaq. Oke, Nasdaq kemarin sampai ke level tertinggi lagi ya. Kita tahu bahwa harga tertinggi Nasdaq itu terjadi pada tanggal 6 September kemarin di 15.700, dan kemarin ini harga Nasdaq juga sampai lagi ke level tertinggi di 15.700-an. Walaupun sekarang kita lihat ini masih tertahan. Untuk saat ini ya, posisi yang ideal, jadi teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Kemarin saya juga sudah analisa, kita sama-sama analisa, memang pergerakan harga ini cenderung ke atas. Saya belum merekomendasikan teman-teman untuk sell kecuali di level tertinggi ini di 15.700 atau sampai di 16.100. Karena kalau kita melihat untuk resisten selanjutnya, jika memang harga tertinggi di 6 September kemarin bisa di breakout, potensi pergerakan harga atau resisten yang signifikan selanjutnya adalah di 16.100. Terus sekarang kalau kita lihat pergerakan harga masih tertahan, so teman-teman bisa coba untuk sell dengan manajemen risiko yang ketat. Artinya kalau mau sell di level sekarang di 15.625, di level 15.800 maksimal itu mesti di-cut. Jadi stop loss posisi sell di situ ya, di 15.800, di atas harga tertinggi sebelumnya.
Jadi kalau pergerakan harga memang ternyata bisa menembus 15.800, maka potensinya ke sini ke 16.100. Teman-teman tunggu aja di 16.100 untuk ambil posisi sell. Gitu ya. Dan untuk sekarang di 15.600 saya nggak rekomendasiin untuk buy, karena sekali lagi ini merupakan harga tertinggi sepanjang masanya Nasdaq ya, agak riskan kalau kita ambil posisi buy di atas, apalagi ini belum ada konfirmasi breakout dari harga. Jadi posisi idealnya ambil posisi sell. Kalau teman-teman mau buy, tunggu harga koreksi dulu mungkin sampai level 15.300 ya. Di sini ada support harga di sini ya. Ini support yang paling dekat di 15.300, dan kalau teman-teman mau buy, ambil buy di situ. Jangan di harga sekarang. Walaupun sekarang kekuatan bayarnya masih oke. Ya, untuk support selanjutnya setelah 15.300 ada di level ini ya, di 15.000. Dan selanjutnya ada di sini, di support trend line, di 14.500. Oke ya, ini range untuk Nasdaq hari ini. Teman-teman bisa coba sell selagi pergerakan masih di bawah 15.800. Oke, kita ke pair yang terakhir. Kita ke emas ya. Yap, kemarin pergerakan harga sempat koreksi dan memang sudah kita analisa kemarin pagi bahwa pergerakan akan cenderung menuju ke support lagi. Kemarin harga tertahan atau berada di level terendahnya di 1783. 1783 ini merupakan harga rendah ya, atau tahanan yang cukup signifikan ya dari 2 kali percobaan di 22 Oktober dan di 26 Oktober. Sekaligus juga ini merupakan area support dari uptrend line. Jadi kalau kita melihat memang area 1782 ini merupakan support yang cukup signifikan. Terbukti dari 3 kali harga sampai ke level tersebut tuh bayarnya mulai masuk. Memang kalau kita lihat untuk harga emas ini konsisten berada pada tren kenaikan, terutama pada pola up channel ya. Jadi pergerakan harga masih akan bermain pada pola tersebut. Dan kalau kita lihat sekarang pergerakan harga ada di level 1799. Dan untuk potensi pergerakan hari ini pun saya lihat range-nya cukup masih kecil ya. Sampai dengan nanti malam jam 17.30 ya ada berita PDB nanti. Saya pikir range-nya akan masih akan bermain di level 1790 sampai dengan 18.08 ya. Itu adalah range pergerakan sebelum berita dirilis. Namun nanti ketika berita dirilis ya kita akan lihat seberapa signifikan dari rilis berita tersebut. Kalau memang nanti hasilnya atau rilisnya lebih besar daripada forecast yang 2,3% tadi PDB kuartal on kuartal ya, artinya akan ada pergerakan emas yang cukup signifikan. Ya, kita lihat nanti positifkah atau negatifkah dari rilis berita PDB Amerika Serikat ya. Yang pasti kalau kita melihat secara teknikal pergerakan harga masih konsisten berada pada tren kenaikan. Untuk teman-teman masih bisa ambil posisi buy sekali lagi selagi pergerakan harga berada di atas uptrend line-nya. Jadi uptrend line ini teman-teman bisa pasang di MetaTrader-nya untuk sebagai acuan atau dasar untuk masuk pasar. Dan sebagai uptrend line-nya teman-teman bisa pakai juga ini ya sebagai acuan resisten, dan kalau saya lihat untuk resisten terdekat memang ada di level 18.08 dan selanjutnya ada di 18.13. Ini tahanan atau harga tertinggi yang terjadi di 22 Oktober kemarin dan merupakan tahanan untuk saat ini. Namun jika nanti harga bisa melewati 18.13 maka potensi kenaikan harga saya lihat akan bisa ke 18.33 lagi, di mana 18.33 merupakan resisten yang cukup signifikan. So kalau teman-teman mau sell ada 3 pilihan. Pertama di dekat 18.13 ya, harga tertinggi kemarin, atau di 18.33. Untuk posisi buy, sekali lagi, selagi pergerakan harga masih konsisten di atas dari uptrend line ini, di atas dari 1782, teman-teman masih bisa coba untuk ambil posisi buy. Karena secara tren, emas masih naik.
Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang pengen bertanya, silakan atau mau request untuk analisa harga. Oke. Oke, ada yang request Ian ya. Jadi kita coba analisa Ian dulu. Baik, Ian. Kemarin tertahan ya di level tertingginya di 114.60-an. So di sini memang merupakan resisten yang cukup kuat karena memang level tersebut merupakan harga tertinggi pada tahun ini ya 2017 dan 2018. Ya, jadi 114.60 merupakan memang resisten yang cukup signifikan, dan kita bisa lihat kemarin pergerakan harga tertahan atau kembali terkoreksi setelah mencapai level tersebut. Nah, kalau kita lihat trend line ya, ini kan kemarin juga sudah kita buat uptrend line, dan pergerakan ini kemarin berhasil breakout ya dari uptrend line, artinya ada potensi untuk yen ini kembali terkoreksi. Ya, karena kalau kita lihat ini uptrend line dari breakout, maka potensi untuk penurunan selanjutnya adalah di gelombang terdekat, gelombang terendah terdekat ini ya di 113.4. Ini masih jadi tahanan yang terdekat untuk saat ini. Namun kalau kita melihat support yang signifikan, maka untuk supportnya adalah di 113.20. Jadi potensi penurunan selanjutnya jika memang level 113.40 ini berhasil di break, targetnya adalah di sini 113.20. Ini merupakan support yang cukup signifikan atau gelombang terendah terdekat sebelumnya. Target penurunan untuk yen ya. Mungkin seperti ini nanti skenario-nya. Kita lihat nanti level 113.20 ini apakah mampu menahan tren kenaikan yen atau bahkan berhasil di breakout lagi. Kalau berhasil di breakout lagi, maka potensi untuk penurunan yen ini akan lebih dalam, bisa sampai ke level 112-an ya di sini ya. Ini support signifikan selanjutnya untuk yen. Ya. Namun kuncinya masih ada di 113.20 gitu ya. Untuk yen, jadi kalau saya rekomendasikan untuk yen ini ambil posisi sell ya, selagi pergerakan masih bermain di bawah level 114. Kalau mau sell sekarang boleh, atau tunggu harga retest lagi sampai ke level uptrend line ya. Di level uptrend line ini merupakan resisten harga juga, ini tepatnya di 114. Ya, bisa dicoba di sell lagi. Buy, saran saya tunggu di bawah. Kalau mau buy yang terdekat di 113.20. Gitu ya. Jadi kecenderungan pergerakan harga ini akan flat, namun akan turun. Flat dan turun ya. Itu kecenderungan untuk pergerakan harga hari ini. Seperti itu ya Pak. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baik, cukup jelas ya, teman-teman semuanya. Oke, untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sapa dulu ya untuk Oma Krisnawati ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Oma. Kemudian untuk Merin, terima kasih. Kemudian juga ini agak ada namanya ya, ada nomor 2563295310 ya. Saya minta besok teman-teman yang bergabung pada Zoom namanya harus lengkap, jadi bisa saya sapa juga dan saya tahu siapa, jadi kita bisa berkomunikasi. Kemudian terima kasih juga untuk Komarolu Bay. Kemudian untuk Bu Ernita, terima kasih sudah bergabung. Bu Esti, kemudian Bu Sisil, dan ini Vipu, siapa? Vipu 1716 juga terima kasih, dan Pak Wawan juga thank you. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Zoom ini dan analisa ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, seperti biasa pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko ketika masuk pasar. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu dan happy trading. Thank you. Thank you, Coach. Thank you.